kemudian sampai kepada ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu ta'wil, dan banyak, termasuk ijazul Quran gitu. Jadi lebih pendekatannya kepada ilmu munasabah. Mohon dipahami, munasabah bahasa orang sekarang adalah korelasi. Untuk memahamkan satu pemahaman yang menyeluruh, maka ia dikorelasikan atau dihubungkan satu ayat dengan ayat lain, ayat dengan hadis, untuk menangkap pemahaman yang utuh, sehingga tidak pemahaman yang terpecah-pecah. Nah, ulun akan gambarkan, dilukiskan dulu kisah apa yang terkandung di dalam perjalanan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Tentu tidak semua hadis, ya. Jadi dari hadis Anas bin Malik dan Malik bin Sa'sa. Pertama, Rasulullah diperlihatkan satu kuburan yang mengeluarkan aroma harum semerbak. Jibril alaihissalam menjelaskan itu adalah kuburan Masyitah, yang karena mempertahankan imannya, ia dihukum oleh Fir'aun diceburkan dalam minyak mendidih. Satu. Kedua, Rasulullah diperlihatkan seseorang atau sekelompok orang yang memukul hancur kepalanya, menjerit kesakitan luar biasa, dihancur lagi, terus berulang seperti itu. Yang ada jerit kesakitan itu tidak pernah berhenti. Jibril alaihissalam mengabarkan, itu gambaran umatmu yang enggan mensujudkan wajahnya salat menghadap Allah. Ketiga, orang yang senang bahagia terus menerus, memanen jerih payahnya, setelah dipanen bahagia dia, ditumbuhkan lagi, dipanen lagi, bahagia ia, terus yang ada kebahagiaan dengan senyum yang selalu ada di wajah orang ini. Jibril menjelaskan, itu gambaran umatmu yang senang berbuat baik, ia suka berinfak bersedekah di jalan Allah. Keempat, ketemu dengan orang tua, tertatih-tatih, terpayah-payah. Jibril alaihissalam menjelaskan, itulah gambaran umur duniamu. Baik, empat ini saja yang ingin dikupas. Apakah selesai sekedar itu kisah disampaikan? Tentu tidak. Apalagi Jibril alaihissalam turut terlibat padanya, pasti syarat akan hikmah. Lalu kita cari hikmahnya. Di mana cara mencarinya? Disinilah ilmu munasabah. Kita korelasikan, kita hubungkan dengan ayat Al-Quran, di mana yang menjelaskan tentang hal ini. Ternyata di awal surah Al-Baqarah dijelaskan tentang hal ini melalui simbol-simbol yang diletakkan di awal surah Al-Baqarah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, hanya Allah yang mengetahui hakikat makna sebenarnya. Dzalikal kitabul la raiba fi, itulah kitab Al-Qur'an tiada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina, orang yang bertakwa ialah alladzina, yang bertakwa yaitu yu'minuna bil ghaib. Berbicara mengenai masalah keimanan, lihat tentang kuburan Siti Masyitah, karena mempertahankan imannya. Wa yuqimunas shalah, ingat cerita kedua tentang orang yang memukul hancur kepalanya karena ia enggan mensujudkan wajahnya menghadap Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, ingat cerita ketiga, orang yang memanen jerih payahnya, digambarkan sama dengan makna di dalam surah Al-Baqarah tadi. Ini orang suka berbuat baik, ia suka berinfak, bersedekah di jalan Allah. Bukankah perjalanan ini, tentang yang keempat nanti dulu kita munasabahkan nanti, yang tua renta tertatih-tatih. Bukankah perjalanan ini menjelaskan tentang makna takwa kalau di awal surah Al-Baqarah? Karena itu hikmahnya, kenapa Mi'raj itu tidak langsung dari Baitullah menuju Sidratil Muntaha, tapi kenapa dari Baitullah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu? Sebab diajarkan kepada kita, jikalau engkau ingin memasuki Jannatul Ma'wa inda Sidratil Muntaha, pegang kuncinya. Apa kuncinya? Pada perjalanan Isra, takwa.
Kok itu kuncinya? Iya, sebab Allah menyampaikan, innal muttaqin fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Sesungguhnya orang yang mendapat rahmat Allah, orang yang bertakwa adalah di surganya Allah, yang di dekatnya terdapat uyun, mata air yang mengalir. Dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalam surga itu dalam keadaan damai, tentram, lagi sejahtera. Ingat, amal kita tidak seberapa, dosa kita banyak, bisa jadi itu tidak menghantarkan kita ke surganya Allah. Lalu apa yang jelas akan menghantarkan kita ke surganya Allah? Tidak lain adalah rahmat Allah. Jikalau demikian, bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Jadilah engkau innal muttaqin fi jannatin mu'yun. Jadilah orang yang bertakwa. Bagaimana menjadi orang yang bertakwa? Secara simbol ia diletakkan di awal surah Al-Baqarah, iman, Islam, ihsan. Melalui metode lain, yakni metode kisah, dijelaskan dalam perjalanan Isra, juga menerangkan tentang iman, Islam, ihsan. Dua pola pembelajaran. Masih banyak pola pembelajaran yang lain. Misalnya ada orang yang lebih paham kalau ia dijelaskan secara terperinci. Itu juga banyak di dalam Al-Quran. Apa itu misalnya? Al-Baqarah 177. Ini agak lengkap begitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala al hubbihi dzawil qurba may yatama wal masakin wa minas sabil wasailin wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ada nang tahu terjemahnya? 50.000 mesti ada di lingkungan santri. Begini anak-anakku sekalian, tanpa diterjemahkan lengkap insya Allah paham. Man amanah, ya, siapa yang beriman billahi, paham sudah, kepada Allah, wal yaumil akhir, wal malaikati, wal kitabi, wan nabiyyin. Semua ini adalah rukun iman. Di dalam ayat ini, wa aqamas shalah wa ataz zakah, rukun Islam. Puasa kok tidak ada? Puasa menempati tempatnya tersendiri secara khasnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lihat ujungnya, la'allakum tattaqun, agar engkau memperoleh derajat takwa. Haji tahujjal bait di takwa. Seluruhnya berujung kepada takwa, rukun Islam. Di dalam ayat ini ada tentang kebaikan, ada tentang kesabaran, ada tentang kejujuran, ada tentang saling berbagi. Itulah ihsan. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar adanya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Jelas? Iman, Islam, ihsan. 3 metode. Yang tadi pertama kisah, yang kedua simbol awal Al-Baqarah, yang ketiga dia lebih terperinci. Ada juga orang yang lebih memahaminya dengan metode lain. Apa misalnya? Tanya jawab. Baik, kita munasabahkan lagi dengan hadis Rasulullah. Di dalam satu hadis yang derajatnya sahih mutawatir, ini derajat hadis yang paling tinggi. Dikisahkan suatu ketika seorang tamu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu Rasulullah duduk bersama para sahabat. Tamu ini berpakaian putih, bersih, tidak lusuh dan tidak kusam. Kenapa di dalam syarah Ibnu Umar harus diceritakan tentang putih, bersih? Karena masing-masing sahabat pada awalnya tidak mengetahui siapa tamu ini. Kalau tamu ini orang dekat, tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang kenal dengan tamu ini. Jikalau tamu ini dari jauh, dari pakaiannya tampak putih, bersih, tidak lusuh, seakan-akan dia tidak mengendarai kuda ataupun unta dari perjalanan yang jauh. Terasa istimewa, duduk persis besampuk lintuh lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulailah dialog.
Tapi dialog ini dikeraskan, tentu sebagai pembelajaran kepada para sahabat. Ya Rasulullah, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku apa iman itu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, antumina billah wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin wal yaumil akhir wa qadrihi khairihi wa syarrihi. Persis seperti rukun iman yang 6 kita hafal itu. Setelah ini dijawab oleh Rasulullah, tamu ini menyahut, sodakta ya Rasulullah. Jawaban piantu Rasulullah bujur. Berarti si Dini tahu jawaban sebenarnya. Itu sama seorang guru bertanya, atau seorang ustadz bertanya, mahada hada maktabun. Seorang guru bertanya mahada, tahu dia jawabannya harus maktab. Mahada hada qalamun, begitu kan? Berarti tahu sang guru. Baik, pertanyaan kedua diajukan, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Maka Rasulullah menjawab, anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait man istata'ta ilaihi sabila. Persis seperti rukun Islam yang 5 kita hafal itu. Syahadat, salat, kalau di dalam hadis ini zakat terlebih dahulu, di dalam hadis lain puasa terlebih dahulu, baru kemudian haji bagi yang berkemampuan dan memenuhi syarat akannya. Sodakta ya Rasulullah. Jawaban pian bujur Rasulullah. Pertanyaan ketiga diajukan, ya Rasulullah akhbirni anil ihsan, kabarkan aku apa ihsan itu. Maka Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Maknanya, engkau beraktivitas, engkau melakukan apapun dalam keseharianmu, engkau berucap, bahkan diammu, lakukan semua itu seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, maka manakala engkau tak mampu memaknai bagaimana cara melihat Allah, fa innallaha yaraka, maka sadarilah, maka hayatilah, Allah maha tahu tentang dirimu. Apa implikasinya? Apa buahnya? Itulah yang disebut dengan akhlakul karimah. Kenapa? Allah maha tahu. Sodakta ya Rasulullah. Jawaban pian bujur Rasulullah. Di dalam riwayat Muslim ada pertanyaan selanjutnya, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Maka bagaimana jawaban Rasulullah SAW? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nang ditakuni kada lebih paham daripada nang menakuni. Rasulullah hanya memaparkan tanda kiamat, selesai. Ingat kan, di dalam perjalanan Isra tadi ada peristiwa yang keempat, tua renta, tertati-tati, terpayah-payah. Jibril alaihissalam menjelaskan, itu umur duniamu. Kita munasabahkan hadis dengan hadis ini, maka kejawab apa itu? Manakala Rasulullah ditanya kapan hari kiamat terjadi, nang ditakuni kada lebih paham daripada yang menakuni. Sama seperti tua renta tadi, kada tahu bila meninggalnya, tetapi Tuhan sudah begitu banyak tanda-tanda kiamat yang diperlihatkan kepada kita. Selesai, tamu tersebut pergi seraya memberikan salam. Umar, tahukah engkau siapa tamu itu? Umar bertanya, manir rajul ya Rasulullah, siapa laki-laki itu ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, itulah Ruhul Amin, malaikat Jibril yang mengajarkan tentang agamamu, yang mengajarkan tentang takwa. Minimal 2 kali Jibril alaihissalam terlibat dalam proses pembelajaran ini. Apa yang diajarkan? Ketakwaan, kunci memasuki jannatul ma'wah, surga tempat tinggal. Lalu apa hubungannya dengan dakwah Rasulullah SAW? Ingat, berapa tahun Rasulullah berdakwah? 23? Ya gitu ya. Kan mangkat di umur 63 tahun. Rasulullah menerima perintah kerasulan dan kenabian di umur 40 tahun. Selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Bukankah tauhid? Bukankah masalah keimanan? Hijrah ke Madinah, bukankah penyempurnaan daripada rukun Islam? Setelah Mi'raj menerima perintah sholat 5 waktu. Selesaikah?
Belum. Kapan selesainya, purnanya? Setelah hijrah 1,5 tahun. Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk memindahkan kiblat ke Masjidil Aqsa yang tadinya, lalu menuju ke Baitullah. Pada akhirnya purnalah mengenai masalah salat, diterima di tempat yang sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain. Puasa disempurnakan pada saat 1,5 tahun setelah hijrah, yang tadinya pada era Nabi Nuh alaihissalam puasa itu wajib sampai era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 hari di pertengahan bulan Hijriah, mansukh, terhapus kandungan hukumnya setelah dinasakh, turun ayat penghapusnya, yakni Al-Baqarah 183 tentang kewajiban berpuasa di Ramadan, sempurna mengenai masalah puasa. Begitu pula dengan ibadah lainnya termasuk haji, disempurnakan pada saat haji wada'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Paham kita pada saat turun ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lengkap 3 hal ini, iman, Islam, ihsan, sampai dakwah ini kepada kita, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkat. Lengkap 3 hal ini, inilah yang disebut dengan Islamu kafah. Lengkap 3 hal ini, inilah yang disebut dengan Islamu kamil. Iman, Islam, ihsan. Lalu termasukkah kita ke dalam golongan orang yang bertakwa? Ini menjadi pertanyaan yang penting sekarang. Meyakinkan diri masuk atau tidak? Kita olah saja ilustrasi contoh. Kalau dipertanyakan kepada kita, berimankah kita? Insya Allah masing-masing kita akan mengatakan, ya saya beriman. Tapi ada orang yang mengaku beriman tapi kadang mau sembahyang. Bahkan ada majelis yang mengajarkan itu di Banjarmasin. Jadi betamat sudah sembahyang, cuma sudah meninggal ya, Tuhan kudunya betamat. Jadi kalau bebinian masuk majelis sidin itu membakar ruku itu sudah berarti pian tamat, kada bersembahyang lagi, lakian gitu juga. Jadi menganggap sembahyang itu sampulnya aja. Faqimus shalah li zikri. Kalau zikir itu sudah melekat dalam diri kita, apalagi jalannya dipakai, yakni sholat, sudah sampai. Itu pemahamannya. Ulun kada pakai dalil lah macam-macam. Rasulullah itu sholat, kada pernah meninggalkan sembahyang. Abu Bakar sholat. Berani kita mengatakan Abu Bakar tidak paham ilmu hakikat ma'rifat? Sealim apa kita? Umar ibn Khattab sholat. Ali bin Abi Thalib bahkan belajar sholat tidak pernah berhenti. Ali bin Abi Thalib itu. Ali itu dites oleh Rasulullah. Sholat 2 rakaat. Jikalau engkau khusyuk, kata Rasulullah, nih jirah perang hadiah. Sholat Ali bin Abi Thalib. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya Rasulullah, mana hadiahku? Engkau tidak khusyuk Ali, karena selesai sholat engkau masih mengingat jirah perang. Belajar Ali bin Abi Thalib tentang kehusyuan sampai luar biasa. Sampai di mana buktinya? Saat anak panah mengenai Ali bin Abi Thalib, mau dicabut oleh sahabat, sakit kata Ali bin Abi Thalib, tunggu aku sholat dulu 2 rakaat, di dalam sholatku cabutlah anak panah itu. Sholatlah Ali bin Abi Thalib. Di pertengahan sholatnya para sahabat mencabut anak panah itu, sedikit pun tidak meringis Ali bin Abi Thalib. Kita kayak apa nak? Sikung nyamuk gini ya lah, pelopok batis pelopok ya lah. Ya sikung aja nyamuknya, selebihnya kakawanannya beneran sepupunya. Tuh Ali bin Abi Thalib kada pernah berhenti sholat. Tuh wani kita memadahkan Ali bin Abi Thalib, Umar hanya sampulnya saja. Salim apa kita? Jadi ada orang yang seperti itu, mohon maaf, dia mengaku beriman tapi nggak mau sholat. Itu pembelajaran tentang sholat tidak pernah berhenti. Anak-anakku, ikam tahu kenapa ikam harus ruku, kenapa ikam harus sujud di dalam sholat? Selain itu gerakan-gerakan malaikat yang dilihat pada saat Mi'raj.
Jadi ada malaikat yang diciptakan Allah, dari awal sampai hari kiamat tadi ruku saja dia beribadah kepada Allah. Ada yang ia sujud, Rasulullah datang salam, bangun dari sujud, setelah bangun menjawab salam Rasulullah, sujud lagi sampai hari akhir. Karena dalam satu rakaat 2 kali sujud. Tapi ada fakta ilmiah yang ingin kita ungkapkan. Misalnya dulu saat ditanya Rasulullah, kenapa gerakan sholat seperti itu? Jawaban Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Selesai. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Ali bin Abi Thalib, kelak akan terbuka hikmah di balik gerakan sholat. Betul. Khawarizmi, tahu Khawarizmi? Penemu bilangan angka 0, Al-Jabar gelarnya. Setelah ditemukan bilangan angka 0, terbuka teknologi modern. Alexander Graham Bell, kalau telepon itu lintas benua, seberapa panjang kabelnya? Pencipta telepon. Sekarang nggak pakai kabel. Setelah menemukan bilangan angka 0, kode alam 0 sekian sekian, 01 metrik gitu. Kemudian nomor handphone kita diawali dengan 0. Baik. Televisi, teknologi modern diawali dengan 0. Nah, bukankah sholat itu sebagaimana wan najmi idza hawa? Kenapa perintah sholat diterima pada saat Sidratil Muntaha? Karena diperlihatkan kepada Rasulullah, hum yatawafuna, mereka bertawaf. Tidak ada dari makhluk Allah yang tidak bertawaf. Sebutkan makhluk Allah yang tidak bertawaf. Jangan pikirkan benda makhluk di atas muka bumi, setan jin sekalipun di atas muka bumi, umpat bertawaf, ia mengelilingi matahari. Kan begitu? Kalau kada hendak tunduk keluar dari bumi, pian mau hidup di mana? Semuanya. Bulan pun bertawaf, planet-planet lain pun bertawaf, galaksi yang menurut penelitian NASA dia lebih banyak daripada pasir, bilangan pasir pun bertawaf. Pengetahuan manusia baru sampai kepada black hole, begitu ya? Seluruhnya bertawaf. Ternyata gerakan sholat adalah gerakan tawaf, diketahui pada saat menemukan bilangan angka 0 ya. Jadi ini harus paham, secara ilmiah bisa dibahas dia. Kalau di dalam kajian Islam ini masuk kepada tafsir bil ilmi. Tafsir bil ilmi. Ini misalnya kepala. Coba ya anak-anakku hitung ya. Berapa derajat dia? Jangan kalah lawan tukang. Di kepala, ruku, Allahu Akbar. Berapa derajat? Subhanallah hendak kiai itu 90. Nih Allahu Akbar 90 derajat. Sami Allahu liman hamidah, kembali ke titik 0 derajat. Sujud Allahu Akbar, nang ruku 90 tambah setengahnya 45 sama dengan 135. Allahu Akbar, kembali ke 0 derajat. Ya, dudukkan sujud kedua Allahu Akbar 135 derajat. Setelah ini kan bisa berdiri, setelah ini bisa duduk. Itu hitungan satu rakaat. Hitung ruku 90, 135 sujud pertama, 135 sujud kedua, sama dengan hitung. Ya, santri ini kan baca kitab, baca matematika. 360 derajat. Hei, gambarkan 360 derajat. Bukankah kita akan membentuk satu kali lingkaran? Bukankah satu kali putaran tawaf? Ya kada mungkinlah sembahyang begulang-galing. Tapi simbol yang diberikan di sana, baru sadar kita, oh, gerakan sholat kita seiring dengan tawaf semesta, seiring dengan tawafnya manusia para hujat mengelilingi Ka'bah, seiring dengan cukup dia satu jempol ini tidak akan sama satu dengan lainnya, berapapun banyak manusianya yang belum lahir maupun yang sudah meninggal. Buktinya kalau absen fingerprint kalau kami itu kan dengan tapa hurufnya berarti beda satu dengan yang lainnya. Itihi, seakan-akan ia membentuk gerakan tawaf. Kita lahir pertama kali diingatkan, hai engkau bertawaf, dengan rambut yang seakan-akan ia bertawaf.
Kita bandara memadah kalau pusaran dua, oh ini kan penyangitan gitu kan. Padahal itu simbol memperlihatkan kepada kita tawaf yang didahulukan pada saat kita lahir. Artinya apa? Sudah ditundukkan oleh Allah. Mengangkat persaksian perjanjian kita di dalam rahim. Alastu birabbikum? Bala, syahidna. Artinya kita bertawaf. Darah di dalam diri bertawaf. Keluar, masuk jantung bertawaf. Jadi kalau orang tuh kada rajin sembahyang, maghrib sembahyang, isya mengantuk kada, subuh kelewatan kada, zuhur tergantung keadaan, kalau sibuk kada. Itu model darah tersendat-sendat ia bertawaf. Apa yang terjadi? Stroke. Orang kada tapi sembahyang itu sakit ruhaninya, walaupun jasmaninya sehat. Lah kalau orang ada berkesembahyangan lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaid mati karena darah itu tidak lagi bertawaf. Begitu ya penggambarannya ini dalam tafsir bil ilmi. Baik, kembali kepada bahasan. Kan kita buat contoh tadi. Contoh pertama belum selesai. Baik. Waktu sudah berjalan. Dia ngaku beriman, tapi nggak sholat. Dia nggak puasa. Berarti apakah dia disebut dengan orang bertakwa? Tidak, karena tidak lengkap tiga hal ini. Apa itu? Rukun Islamnya tidak dijalankan. Nah, ini contoh yang pertama. Bagaimana fil yaumil akhir? Pian tahu berataan. Yang kedua, ya sudahlah, beriman. Walaupun iman ini bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Iman ini bisa dijelaskan lebih terperinci gitu. Satu dulu, iman. Rukun Islam, sholat, ya, sunnah pun dikerjakan. Puasa, jangankan puasa, infak sedekah diberikan, bahkan jika berlebih hadiah pun diserahkan. Ya sudah. Haji, bisa jadi umroh pun berkali-kali. Rukun Islam dijalankan. Dua sudah. Tapi orang yang suka memitnah, tapi orang yang pengaramputan, tapi orang yang sombong, orang yang sembahyang tapi merasa palim, orang yang merasa harat, orang yang merasa harus dihormati, padahal sama hamba. Apalagi banyaklah kalau akhlak jelek boleh disebutkan. Sembahyang tapi zolim hidupnya, maka ihsannya runtuh. Bisakah disebut sebagai orang yang bertakwa? Tidak, karena tidak lengkap tiga hal ini. Bagaimana kalau dia melakukan dosa-dosa kecil, meninggal? Nah, ini kan dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pertama dulu, ia akan masuk neraka. Tapi ada kegampangan masuk neraka, ya Allah. Sejarah ini, waktu sahabat mendengarkan tentang neraka, bergidik mereka lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang paling ringan ya Rasulullah, bagaimana neraka itu yang paling ringan? Rasulullah menjawab, sejarah sebiji sawi bara api diletakkan di lekuk kaki seseorang, maka otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Kita kadang tukang kita ini percaya dirinya luar biasa, amal kada seberapa, dosa banyak, mintanya masuk surga bigori hisab, saking percaya diri. Baik, ini contohnya. Dihukum dulu di neraka karena ia berisi iman, maka dimasukkan ke dalam surga, selesai daripada hukumannya. Yang kedua, ia akan masuk ke neraka, tapi tidak jikalau ia mendapatkan syafaat. Jikalau demikian, kejar bagaimana cara mendapatkan syafaat. Perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu, inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Begitu kan Rasulullah menyampaikan, orang yang terdekat denganku pada hari kiamat, orang yang menempel paling parah lawan Rasulullah pada hari kiamat adalah mereka yang banyak bersalawat dan menyampaikan salam kepadaku. Kalau sudah mendekat dengan Nabi, nempel, mulia pian. Sidratil Muntaha, Jibril tidak dapat ke sana, tapi sandal, baju yang dipakai oleh Rasulullah tak umpat lon Rasulullah ke Sidratil Muntaha. Urun balah kada berpikir sandalnya, debu nang menempel di sandal lon Rasulullah tak umpat juga.
Walaupun kadang langsung debu itu kena kulitnya Rasulullah SAW. Sandalnya aja. Sampai juga ke Sidratil Muntaha. Jibril kadang. Saking mulianya orang yang dekat dengan Rasulullah. Baik. Masih contoh dalam ahli sunnah wal jamaah. Ia akan masuk neraka, tapi tidak jikalau ia mendapatkan ampunan Allah. Jikalau demikian, kejar bagaimana cara mendapatkan ampunan Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Memulai bismillah, mengakhiri alhamdulillah. Mendapati diri dalam kesalahan, jangan tanggung seorang, sombong. Sertakan Allah, beristighfarlah, astagfirullahaladzim. Takut, kembalikan kepada Allah, bertauz kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiada berdaya sekalipun, la haula wala quwata illa billah. Pembangkit semangat diri, Allahu Akbar. Takjub, kagum, Masya Allah, subhanallah. Masya Allah. Bajunya bagus, rompinya bagus, sehingga tampilan ini kayak tuan guru besar. Kita katakan Masya Allah. Kenapa? Ada keterlibatan manusia menjahit baju itu. Oh, rembulan itu bagus. Oh, gantengnya ini orang. Oh, cantiknya ini wanita. Kita katakan subhanallah. Gitu? Baik. Kalau kami di Marabahan memprotes juga, akaya, gitu kan? Itu jenis jarulun nih, lu nggak tahu sangit atau kada. Karena di hadapan Pak PJ juga. Jarulun itu jenis binatang yang belum diketahui jenisnya. Kalau biasanya sudah diketahui, cacak. Wow. Terus gue harus bilang, wow, gitu kan ada iklan itu. Terus jenis harimau ya. Harimau anjir jalan begitu. Nah ini akayah ini belum tahu jenisnya apa. Gak apa, maksudnya begini, menyertakan kagum itu bisa dengan kata-kata lain, tapi jangan tinggalkan zikrullahnya. Masya Allah. Nah itu bagus. Wah, subhanallah, bagus. Tapi kalau nah itu aja kada ada makna, jauh dibandingkan dengan nilai zikrullah. Kenapa? Dengan itu kita mudah mendapatkan ampunan Allah. Pian imam sembahyang kan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. 99 itu ditambah dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Untuk yang ini sebenarnya tidak berbuat yuhyi wa yumitu. Di dalam hadis lain ada wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 ucapan itu dibaca selesai sholat, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Kan tinggal kerjakan. Hendak guring astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 3 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosa itu sebanyak buih di lautan, pasir di Sahara, dedaunan di pepohonan, bahkan hari-hari di dunia. Dalam hadis Rasulullah nyaman, cuma ada banyak orang menggawinya gitu ya. Biasanya nang nyaman-nyaman ini diremehkan, lalu kada tegawi begitu. Baik, untuk mendapatkan ampunan Allah. Nah kembali kepada contoh, karena di contoh yang kedua ini terpanjang sedikit, ulang-ulang ya. Yang pertama, orang mengaku beriman tapi yang ada bersembahyang, lalai. Nah, kata kau dipadakan orang bertakwa. Yang kedua, ia beriman mengaku tapi ia juga melaksanakan rukun Islam, tapi kebetulan akhlaknya kada baik, karena membuli kawannya, menzolimi orang lain, menyambati kakawanan, seakan-akan diri yang paling harat, paling jago, paling alim. Nah, nangka itu nah ihsan tuh. Baik. Nah sekarang ada orang yang santun, sopan, baik, budi pekertinya baik, tapi kebetulan orang ini kafir. Bagaimana? Gak bisa dikatakan orang yang bertakwa walaupun baiknya kayak apapun besarnya. Kenapa? Lah ia tidak sholat, ia tidak puasa, ia tidak berzakat. Bagaimana ia berzakat, puasa, sholat, beriman lawan Allah aja kada? Maka ia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa.
bertakwa. Nah, ia yang bertakwa adalah ia yang beriman sekaligus berislam sekaligus berihsan, tanpa dipecah-pecah begitu, tanpa aku ini aja nang ini kada, tidak bisa. Jadi semuanya menjadi satu kesatuan menyeluruh. Pian zikir, pian membaca Al-Quran, kan dengan itu kan pengakuan akan iman misalnya kepada Al-Quran, kepada Allah. Tapi pian juga sembahyang, pian juga berzakat, pian puasa. Kada cukup itu, harus sujudnya dibawa dalam keseharian, nilai-nilai sholatnya menjadi akhlakul karimah. Apa maksudnya nilai sholat? Jamaah. Oh, kalau begitu bawa sifat kebersamaan itu kepada orang lain. Apa misalnya tawadu karena dia ruku dan dia sujud, oh bawa sifat itu kemana-mana selesai daripada sholat. Itu yang disebut dengan bakas daripada sholat. Itu baru gerakan ya, belum lagi bacaan. Ini sekedar contoh saja. Sami'allahu liman hamidah, karena ia mengucapkan sami'a, Allah maha mendengar, Allah maha empati. Bawa sifat itu kemana-mana untuk berempati terhadap sesama, sampai kepada akhir assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baca, maknai itu bacaan, maka jadilah engkau membawa keselamatan dan rahmat Allah ke kanan dan ke kiri. Sebarkan kebaikan itu, sebarkan kasih sayang Allah itu. Jadilah engkau membawa keselamatan bagi umat, bukan membawa kecelakaan dan kezaliman bagi umat. Baru itu namanya nilai-nilai sholat, yang disebut kemudian paling mudah kita memahaminya, akhlakul karimah. Tidak terpisah, menjadi satu kesatuan. Dan kalau sudah menjadi jati diri, disitulah kemudian orang ini termasuk innal muttaqin fi jannatin ma'uyun, orang yang bertakwa yang kelak akan disediakan surganya Allah. Baik, sudah 34 menit supaya ulun kada ingkar paling lawas 40, ulun masuk kepada penutup. Baik, sebentar lagi tokoh kita yang kita banggakan, Bapak Rahmat Rianto, akan diangkat sumpah gitu ya, karena beliau adalah bupati terpilih. Begitu juga dengan bupati, wali kota lainnya. Diawali tentu dengan pelantikan gubernur. Lihat, gubernur, wali kota dilantik di awal menjabatnya, itu tanda awal. Pian pernahkah dilantik? Anak-anakku pernahkah dilantik? Atau kita semua, pertanyaannya, pernahkah kita bersumpah untuk satu hal lebih daripada 5 kali? Baik, bagaimana pertanyaannya kalau Allah yang bersumpah lebih daripada 5 kali untuk masalah takwa? Ini kan sembarangan. Memang pembahasannya kayaknya ringan, tapi ini materi khutbah itu pasti ada takwa. Kalau khotib naik mimbar, tidak ada ajakan bertakwa, atiullah ittaqullah, maka turun khotib gantikan dengan yang lain. Kalau kada sah semasjidan. Berarti kan rukun khutbah, berarti kan kada boleh ditinggal. Yang berarti setiap pekan ibu-ibu, suami pian, anak-anak kita juga diceramahi, disampaikan amanah tentang mereka harus bertakwa. Kalau Allah membicarakan ini dalam Al-Quran, bahkan diawali dengan kalimat sumpah yang disebut dengan lafal qasam. Kenapa Allah bersumpah? Untuk meyakinkan hamba-hambanya. Bagaimana sumpahnya Allah tentang hal ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. 7 kali Allah bersumpah. Coba kita terjemahkan sumpahnya Allah. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringi, demi siang apabila menampakkan diri, demi malam apabila menutupi, demi langit beserta seluruh binaan ciptaan Allah, demi bumi beserta apa yang terhampar di permukaannya, dan demi jiwa beserta penyempurnaannya. Coba biar dengan makhluk-makhluk terbesar yang diciptakan oleh Allah, Allah bersumpah.
Lalu apa yang hendak disampaikan setelah itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hai manusia, engkau diberikan sukma, raga, ruh, jiwa, hati, jasmani, apapun untuk mengartikan fa'alhamaha, yang ia memiliki dua potensi diri. Fujuraha, potensi melakukan kejelekan, keburukan, kezoliman, tapi ada potensi yang lain. Wa taqwaha, mencapai iman, Islam dan ihsan. Bahasa awam kita diberi akal dan nafsu. Itu takdirnya Allah atas diri kita. Lalu di mana kuasa kita? Di sisa umur hidup yang tiada seberapa. Mau diapakan kita? Silahkan pian hendak apa? Memilih jalan fujuroha atau watakwaha? Jalan kejelekan lebih jelek, lebih kejam daripada binatang bisa dilakukan. Coba, lebih kejam daripada binatang. Ini ketemu perempuan, rampok hartanya, setelah dirampok perkosa dia. Setelah diperkosa, bunuh dia. Selesai dibunuh, cincang dia. Setelah dicincang, hendak diapain lagi? Sate. Suwanto siapa yang mau makan? Berikan ke binatang. Ada orang yang, nauzubillah, sampai memakan manusia juga. Itu tidak bisa dilakukan oleh hewan, tapi manusia bisa. Bejatnya manusia itu. Bisa sampai ke situ. Atau pian memilih jalan takwa. Dengan akal kita belajar tentang iman, kita belajar tentang Islam, kita belajar tentang ihsan. Oh, sholat yang baik yang diterima kalau wudunya baik. Kalau gitu belajar tentang wudu yang baik. Oh, yang seperti yang disebut dengan akhlakul karimah. Kalau kayak itu atur bawa diri kita untuk membiasakan diri dalam akhlakul karimah. Baik, silakan pilih. Itu tugas kita di muka bumi. Kelak kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Kita lanjutkan ayatnya. Jikalau kita memilih jalan takwa, qad aflaha man zakkaha, maka termasuklah engkau orang beruntung, engkau akan memperoleh surga. Tapi jikalau engkau memilih jalan fujuroha, kejelekan, wa qad khaba man dassaha, maka merugilah engkau. Sisa neraka akan dihadapi, azab kubur pun menanti. Silakan pilih jalan hidup masing-masing. Penutup yang kedua, kalau tadi pertanyaannya, pernahkah kita bersumpah kepada Allah untuk satu hal 5 kali? Bisa jadi lebih. Dan itu terus kita lakukan sumpah kita itu. Kapan? Saat mi'rajul muslim. Mi'rajul muslim adalah sholat kita, di mana kita berdialog kepada Allah. Apa yang kita baca dalam sumpah kita? Sesaat setelah takbiratul ihram, sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita membaca iftitah. Padanya ada kalimat sumpah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku ini wa nusuki, dan sesungguhnya ibadah-ibadahku ini wa mahyaya, dan sesungguhnya hidupku ya Allah, wa mamati, dan sesungguhnya matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin. Hanya gasan pian ya Allah, hanya untuk pian ya Allah, hanya karena pian ya Allah Tuhan semesta alam. Tuh sumpah kita yang selalu kita baca di hadapan Allah. Patutkah kita mengkhianati sumpah kita sendiri yang langsung kita perbincangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang langsung kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau tidak patut, maka siogianya jadilah kita orang yang taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin, taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, inilah kata lain daripada kita memahami kalimat takwa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan takwa, rahmat Allah kepada kita, dan dengan rahmat Allah inilah yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah. Dengan syafaat Allah, mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Insyaallah dengan takwa ini jualah menjadikan hidup kita bahagia di dunia wa fil akhirah. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan, minta rela, minta halal, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.